Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zahbi. Apa kabarnya teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi tentang seri belajar Windows 8. Adapun judul pada pertemuan kali ini adalah belajar Windows 8 manajemen folder. Ya, jadi di sini kita akan membahas manajemen folder, artinya kita akan lebih memperdalam dalam pembuatan folder ya. Ya, kita sudah tahu di video sebelumnya juga sudah dibahas sedikit tentang membuat folder ya. Folder juga kita sudah tahu ya, bahwa folder itu adalah tempat menyimpan file-file kita ya. Jadi folder itu biar file-file kita tidak berantakan ya. Jadi antara misalkan tugas matematika, tugas IPA, biar kita kelompokkan dalam folder-folder ya. Baiklah, kita langsung saja kita coba dalam membuat folder ini kita gunakan File Explorer ya. Ya, kita jalankan File Explorernya terlebih dahulu. Kita lihat di bawah sini ada ya yang namanya File Explorer. Kalau dia tidak ada di taskbar ini, kita cari di desktop. Kalaupun tidak ada juga di desktop, bisa kita jalankan dari sini. Kita klik kanan, kita ambil search ya, dari sini bisa, atau kita klik kanan, di sini ada File Explorer ya. Nah, kita jalankan dari sini. Nah ya, di dalam kita bekerja di komputer itu, ketikan kita sangat disarankan disimpan ke drive D ya. Biasanya di komputer atau laptop itu biasanya dia ada yang namanya drive C dan drive D. Nah, itu kita sangat direkomendasikan ya, sangat disarankan file-file kerjaan kita itu, tugas-tugas kita disimpan di D ya. Jadi di sini kita masuk ke D ya. Di sini kita coba bikin file baru, folder yang baru dulu ya. Caranya klik kanan, kita ambil new folder. Nah, di sini kita buat apa, misalkan tugas sekolah ya. Nah, kalau sudah, kita enter. Untuk masuk ke folder tugas sekolah itu kita enter satu kali lagi ya. Sekarang kita lihat di sini kita sudah masuk di PC data D ya, di drive D tugas sekolah. Nah, di dalam tugas sekolah ini bisa kita buat lagi beberapa folder. Jadi di dalam tugas sekolah itu misalkan ada beberapa pelajaran ya. Caranya kita klik kanan, kita bikin folder lagi ya, new folder. Misalkan di sini tugas matematika ya, enter. Kita mau bikin lagi tugas IPA misalkan, kita klik di bawahnya dulu. Nah, ini kita klik kanan lagi, atau cara kedua kita klik aja yang ada di atas ini, new folder ya. Kita klik satu kali ya, sama ya, sama dengan klik kanan new folder ya. Kita ketik lagi tugas IPA misalkan ya, enter. Nah, kita mau bikin lagi tugas IPS misalkan ya, kita klik lagi, atau tugas bahasa. Huruf besar, kita matikan dulu caps lock-nya. Tugas bahasa ya, enter ya. Di dalam folder dia kita bisa membuat subfolder. Ini yang namanya subfolder ya. Folder utamanya itu tugas sekolah. Di dalam tugas sekolah ini ada beberapa subfolder ya. Subfolder tugas bahasa, tugas IPA, tugas matematika ya. Misalkan di dalam tugas bahasa ini kita bikin lagi foldernya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang misalkan gitu ya. Kita klik dua kali di sini. Cara untuk masuk ke foldernya kita klik dua kali ya. Nah, ya, kita bikin lagi di sini apa, bahasa Indonesia misalkan ya.
sudah bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris ya. Jadi ada tugas bahasa Inggris, ada tugas bahasa Indonesia, atau ada satu lagi misalkan tugas bahasa Jepang. Nah, seperti itu ya. Di dalam tugas bahasa Indonesia ini ada lagi. Nah, kita klik 2 kali untuk masuk ke subfolder bahasa Indonesia ya. Ada lagi misalkan bahasa daerah dan bahasa nasional misalkan ya. Nah, kita bikin lagi. Di sini misalkan bahasa daerah. Ada lagi bahasa nasional misalkan ya. Nah ya, untuk kita berpindah dari subfolder yang bawah ke subfolder yang atas, kita klik ini ya, up to ya, artinya dia untuk berpindah dari subfolder bahasa Indonesia ini ke subfolder tugas bahasa. Coba kita klik ya. Nah, dia berpindah ke sini. Untuk berpindah ke atasnya lagi, klik lagi ini. Nah, dia berpindah ke berada di folder tugas sekolah ya. Nah, jadi di sini kita bisa tugas-tugas kita itu bisa kita copy di tiap-tiap folder itu. Atau kalau kita baru mulai mengetik, ya, sebagai contoh ya, di sini kita misalkan kita jalankan Word 2016 ya, Word 2007 aja ya. Kita klik 2 kali Microsoft Word-nya. Ya, misalkan di sini kita akan membuka apa misalkan ya. Ya, misalkan ini ya. Nah, file ini mau kita simpan misalkan ya ke folder yang kita buat tadi. Ini bisa kita file, kita ambil save as ya. Nah, save as dia kemana ya. Nah, kita pindahkan ke D ya, tempat kita tadi D. Nah, di sini ada namanya tadi latihan folder ya. Kita cari latihan folder. Nah, ini kita klik. Nah, misalkan dia berada di mana. Tugas IPA, tugas matematika ya. Sebentar kita lihat lagi ini. Mana? Oh, tugas sekolah namanya ya. Misalkan dia di tugas sekolah, kita pindah dulu ke D, kita klik lagi D ini ya. Kita cari tugas sekolah. Nah, ini ya, kita pindahkan ke tugas sekolah. Misalkan ketikan kita ini tentang kita tambah boleh ya, bahasa Indonesia misalkan ya. Kita ganti saja misalkan tugas pertama bahasa Indonesia. Nah, ini nama filenya. Jadi ini kita simpan ke tugas bahasa Indonesia ya. Jadi jangan kita save dulu, kita pilih dulu dia ke D, ke tugas sekolah, udah itu tugas bahasa. Sudah tugas bahasa Indonesia ya, kita letakkan di sini. Nah, mana bahasa nasional misalkan ya. Nah, di sini ya, dia sudah tersimpan di bahasa nasional. Baru kita save. Ya, ini kita tutup. Coba kita lihat lagi ya di foldernya. Ya, dari ini di tugas sekolah, tugas bahasa, kita pilih bahasa Indonesia, bahasa nasional. Nah, ini filenya sudah ada di sini. Ya. Atau kita punya file dari flash disk misalkan ya. Ya, anggap aja ini flash disk ya. Kalau untuk mengcopy itu sangat disarankan kita gunakan 2 jendela ya.
Nah, ini jendela ini kita letakkan di sini. Kita bikin lagi satu jendela, klik kanan, File Explorer. Ya, kita letakkan di kanan. Nah, ini kita lihat di sini dia di dokumen ya. Di sini kita pilih folder kita tadi ya. Tugas sekolah. Nah, ini. Nah, misalkan tugas matematika ya. Tugas matematika kita ini sudah kita ketik di sekolah misalkan ya. Di sekolah atau di rumah teman atau di rental, kita copy ke flash disk ya. Nah, misalkan dia ada ini kita anggap aja ini flash disk. Kita pilih filenya, misalkan coba 1. Nah, ini kita copy ke tugas matematika ya. Ini bisa kita klik kanan di sini, ambil copy, kita letakkan di sini, kita ambil, klik kanan lagi, kita ambil paste. Ya, dia sudah mengcopy dari My Document atau kita anggap flash disk, kita copy ke folder kita ya. Atau dia mau kita copy antar folder ya, dari folder matematika mau kita copy juga ke folder bahasa misalkan ya. Ini kita pindahkan juga ke D, kita cari tugas sekolah ya. Ya, nah kita letakkan di mana itu matematika ya. Kita letakkan di IPA misalkan. Nah, ini kita copy saja di sini. Klik kanan, copy. Kita pindahkan ke sini, klik kanan, paste. Ya, di sini dia lebih praktis ya, daripada kita membuka satu jendela, dia akan berpindah-pindah folder. Lebih enak kita gunakan 2 jendela. Jadi satu jendela untuk source-nya ya, untuk sumbernya, dan satu jendela untuk target tujuan kita ya, target untuk tempat kita mengcopy ya, targetnya kemana, misalkan ke folder tugas IPA, kita letakkan di tugas IPA ya. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti inilah langkah-langkahnya. Oh ya, untuk menghapus folder, itu folder ini juga sama pecah file ya. Cara menghapus folder pada prinsipnya sama dengan menghapus file ya. Misalkan kita bikin satu lagi dulu, new folder. Nah, misalkan tugas lain-lain misalkan ya. Nah, ya, tugas lain-lain. Nah, tugas lain-lain ini mau kita hapus ya, kita klik tugas lain-lain ini. Bisa kita gunakan klik kanan, kita ambil delete ya. Atau cara kedua, kita klik, kita ambil di sini delete, ada lambang delete ya. Nah, di sini ada delete atau Ctrl D ya. Ya, kita klik. Ya, dia tugas lain-lainnya sudah hilang. Ya, jadi seperti ini. Untuk mengcopy antar folder, mengcopy foldernya juga bisa ya. Pada prinsipnya sama seperti kita mengcopy file ya. Jadi foldernya kita klik kanan, copy, kita letakkan di mana, paste ya. Di atas ini juga banyak sekali ya perintah-perintah yang untuk manajemen file dan folder ya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bagi yang baru pertama kali menonton, jangan lupa di like ya, di subscribe, di komen. Apabila ada pertanyaan, ada saran atau ada request, silakan di komen di bawah. Di share juga ke teman-temannya yang juga ingin belajar komputer ya, khususnya Windows ya. Di channel ini ada Windows 10 ya, ada Windows 8 ya, bisa dilihat aja. Nanti kedepannya saya akan mencoba membuat tutorial Windows 7 ya. Dan terakhir, loncengnya jangan lupa diaktifkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari video-video channel Zahbi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.